Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah bisnis startup di pertemuan ke-6. Wah, tidak terasa ya. Pertemuan ke-6 akan membahas tentang growth stage model atau GSM. Nah, dalam membahas GSM ada banyak sekali hal yang bisa dibahas, tapi dalam pertemuan ini saya akan fokus pada evolusi dari growth stage model itu sendiri, karena model ini termasuk model yang sudah lama dikembangkan dan masih terpakai sampai sekarang. Nah, kita langsung saja evolusi dari model growth stage model itu sendiri. Pertama, ini dikembangkan pertama kali growth stage model pada tahun 1969 oleh Lawrence Steinmetz. Jadi Steinmetz waktu itu membuat sebuah model pertumbuhan usaha yang terdiri dari 4 tahap pertumbuhan dan 3 titik kritis yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, growth stage model pertama ini menggambarkan tentang jumlah karyawan di setiap tahap pertumbuhan, peran founder, dan jumlah aset yang dimiliki. Nah, kalau bisa kita lihat di sini ya. Oke, jadi ada 4 stage atau 4 tahap dalam pertumbuhan berdasarkan Steinmetz, yaitu stage 1, itu tahap pertama adalah direct supervision. Jadi ini adalah peran foundernya. Direct supervision ini adalah di mana founder itu melakukan supervisi secara langsung. Itu di level 1. Di level 2, supervisor, itu artinya founder tersebut sudah naik tingkat dan mempunyai supervisor dan bisa mensupervisi supervisor tersebut. Jadi mengawasi supervisor tersebut. Nah, di tahap 1 kita lihat di sini ada yang namanya critical pace. Jadi menurut Steinmetz, growth stage model itu mengalami 3 critical pace, 3 poin-poin yang sangat kritis. Yang pertama terjadi di sini pada saat dari level 1 ingin berpindah ke level 2. Nah, di sini perusahaan itu atau usaha itu memiliki 20-30 pegawai dengan aset bernilai 500.000 sampai 750.000 US dollar. Nah, setelah di tahap 2 ingin naik kelas ke tahap 3 lagi, kita lihat jumlah pegawainya sudah naik 10 kali lipat. Di sini 250 ke 300, di mana asetnya naik menjadi 7 juta US dollar sampai 10 juta US dollar. Nah, ada critical pace yang dihadapi oleh perusahaan sebelum pindah ke stage 3, yaitu indirect control. Jadi kontrol yang dilakukan secara tidak langsung lagi. Jadi kalau ini langsung, di sini sudah tidak langsung. Dan di tahap keempat yang terakhir adalah sudah terbentuk yang namanya organisasi, gitu ya. Nah, di situ di tahap terakhir jumlah karyawan mencapai 750 sampai 1000. Ini sudah berpindah dari UMKM menjadi perusahaan besar yang total asetnya adalah 25 juta sampai 50 juta. Nah, itu di tahun 69. Berkembang lagi growth stage model atau model pertumbuhan usaha di tahun 1972 dikembangkan oleh Larry Greiner. Jadi Larry Greiner ini mengembangkan 5 stages, 5 langkah, bukan 4 lagi. Terdiri dari ini 5 langkah, Greiner meyakini bahwa performance perusahaan di masa lalu akan berhubungan dengan posisi perusahaan sekarang dan di masa depan. Nah, model ini menggunakan, kalau bisa kita lihat di sini, usia, jadi age of organization, dan ukuran size of organization sebagai landasan dalam mengukur pertumbuhan usaha tersebut dan rintangan yang dihadapi. Nah, di sini kalau kita lihat ada 5 phase, 5 tahap, 5 stages. Terus kalau yang lurus ini adalah tahap evolusi, sedangkan yang fluktuatif ini adalah tahap revolusi. Itu kenapa? Di sini akan terjadi lumayan lama dan di sini akan terjadi lumayan cepat. Di sini ada crisis of leadership, ada masalah leadership di sini sebelum dia pindah ke phase 2, karena di sini leadershipnya yang awalnya one man show akan berubah menjadi lebih luas dari itu perusahaannya. Pertama,
pertumbuhan melalui kreativitas. Jadi di sini perusahaan sangat mengandalkan kreativitas dari foundernya. Lalu ada crisis of leadership di sini sebelum pindah ke stage 2. Kalau di sini pertumbuhannya berdasarkan direction. Jadi di sini peran founder itu sangat terlihat leadershipnya seperti apa karena founder sudah bisa memberikan arah, gitu kan? Arah. Lalu ada crisis lagi di sini, yaitu crisis of autonomy, jadi autonominya. Sebelum pindah ke phase 3, jadi kita lihat di sini pertumbuhannya berdasarkan, kalau di sini kreativitas, jadi arah, pemberian arah. Ini sudah delegasi, jadi awalnya one man show sudah menjadi beberapa orang yang sudah ada dalam perusahaan. Nah, pada saat kita sudah mempunyai beberapa orang penting dalam perusahaan, timbullah crisis of control. Kalau kita bisa melewati crisis of control, growth atau pertumbuhannya itu akan berdasarkan dari bagaimana founder mengkoordinasikan usaha dengan pihak-pihak lain atau orang-orang lain ya di dalam perusahaan. Crisis rate di sini. Dan yang terakhir adalah growth through collaboration di tahap paling akhir. Itu untuk growth stage model, jadi model pertumbuhan usaha yang dikembangkan oleh Larry E. Greiner tahun 1972. Nah, berdasarkan Greiner, sebenarnya di setiap kategori itu ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Contoh nih, kalau fokus manajemen di tahap 1 itu fokusnya hanya membuat dan menjual. Di tahap 2 sudah fokus ke efisiensi dari operasi. Di tahap ketiga fokusnya ke ekspansi pasar. Tahap keempat di konsolidasi dan tahap kelima ke problem solving dan innovation. Jadi setiap tahap itu memiliki kategori-kategori ini memiliki strategi-strategi tertentu yang bisa dijalankan. Jadi ini berhubungan dengan materi kita minggu lalu bahwa strategi itu berhubungan dengan growth stage model. Jadi strategi akan berubah berdasarkan dengan di tahap mana perusahaan atau usaha kita berada saat sekarang, seperti itu. Nah, yang ketiga tetap di 5 stages lagi tapi berubah. Ini sudah yang dikembangkan pada tahun 1983 oleh Churchill dan Lewis. Ini lumayan lumayan banyak yang sitasi ya kalau Churchill dan Lewis ini, di mana model ini menentang model sebelumnya, bahwa model sebelumnya itu Greiner itu hanya membuat alternatif itu terhadap usaha ada 2 alternatif, yaitu grow, bertumbuh, atau mati. Nah, bagi Churchill dan Lewis, model sebelumnya tidak menekankan akan pentingnya tahap-tahap awal dalam pembangunan usaha. Dan pada akhirnya, mereka berargumen bahwa penjualan tahunan bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menentukan pertumbuhan usaha. Terus apa dong yang menentukan pertumbuhan usaha? Yaitu value added, complexity of the product offered, technology, and number of location. Nah, itu merupakan elemen-elemen tambahan yang menurut penulis penting dalam pertumbuhan usaha. Kalau kita lihat grafiknya di sini, ini adalah pertama kalinya growth stage model itu. Jadi model pertumbuhan usaha itu grafiknya berubah dari garis lurus menjadi kurva melengkung seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa di tahun 83, Churchill dan Lewis itu berpendapat bahwa pertumbuhan usaha itu tidak hanya monoton, tapi fleksibel seperti ini, di mana kadang usaha itu akan melambat untuk bertumbuh, kadang cepat untuk bertumbuh, dan mulai melambat lagi untuk naik ke atas. Nah, mereka menggunakan sama age of organization sama size of organization, di mana terdiri dari 4 stages yang hanya terdiri dari 2 strategi. Jadi yang stage 1 existence dan survival itu ada disengage di sini sebelum ternyata pindah ke success,
take off and research maturity. Di sini adalah betul-betul pertumbuhan terjadi. Jadi di sini stage 3 ini adalah sukses. Kesuksesan sebuah usaha yang sudah dibangun. Jadi setelah usaha itu hadir lalu bertahan, akhirnya usaha itu mencapai kesuksesan. Nah, setelah mencapai kesuksesan, masuklah ke stage 4 yaitu take off. Take off itu adalah istilah yang digunakan di mana sebuah usaha akan berpindah dari usaha kecil dan menengah menjadi usaha besar. Nah, pada saat usaha tersebut berhasil untuk take off, mereka sampailah ke result maturity. Jadi kedewasaan atau sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sudah matang, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, teknologi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu model ketiga. Kita lanjut lagi ke model keempat. Ini adalah karakteristik jadi small business and age development. Oke, jadi kita akan mencukupkan sampai di sini untuk part 1 karena setelah ini saya akan memberikan diskusi untuk di part 1. Kita akan lanjut lagi setelah diskusi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di part 2 untuk untuk topik growth stage model. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.